Selamat pagi. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu. Ya. Kali ini saya ingin dipimpin oleh wali kelas, ketua kelas ya, kepada Si Fikri, silakan didoakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ketua kelas? Siapa? Leska. Oh, Leska. Apa keterangannya ini? Alfa. Siapa lagi? Andreas. Ya, Andreas. Siapa lagi? Dua aja. Iya, dua aja ya. Joshua. Tiga ya. Ya, bisa. Ada lagi? Ada. Oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita tadi yang tidak hadir, ya, kalau memang karena ada halangan, mudah-mudahan cepat diselesaikan. Kalau yang sakit, biar cepat sembuh ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita melakukan tes, ya, melakukan tes. Jadi nanti linknya akan saya bagikan melalui grup WA kita. Jadi silakan dicek link WA kita. Saya sudah saya bagikan, saya kasih waktu 5 menit. Pretest ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi kalian jawab sebisanya, ya, semampu kalian. Nah, namanya juga masih untuk pengujian di awal, pengetahuan di awal. Silahkan kalian mengerjakan soal testnya. Waktunya 5 menit ya.
Sudah siap? Belum? Yang minimeter nanti dulu. Sekarang kita lihat untuk mengerjakan pretest dulu. Ya, isi terus. Tahun awal ya. Baik, kalau sudah selesai pretestnya, ya, sekarang kita lanjut lagi. Minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Hukum boiler. Ya, apa tuh? Hukum. Ya, minggu lalu kita belajar tentang hukum Boyle. Ya, sama-sama masih teori kinetik gas ya. Ya, kemarin itu hukum Boyle. Nah, apa itu hukum berdasarkan hukum Boyle? Boyle. Siapa yang bisa mengingatnya kembali? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan main santri. Ini hukum boiler ialah pada suhu dari suatu gas yang ada di sebuah ruangan tertutup dijaga konstan atau tidak bocor, maka tekanan gas tersebut akan berbanding terbalik dengan volumenya. Artinya, jika tekanan gas meningkat, maka volume gas akan menurun. Ya, oke. Bagus, terima kasih. Beri tangan dulu untuk Ismail ya. Nah, sekarang ya, coba kalian kerjakan persepsi yang ada di Mentimeter ya. Coba kalian ya, silahkan jawab. Ada pertanyaan. Hukum Boyle pada suhu konstan, jika tekanan gas meningkat, maka volume gas akan titik-titik. Silahkan pilih jawabannya. Ayo langsung dijawab terus. Ya, ada satu orang ini. Sudah menjawab, ada dua orang. Ya, siapa lagi? Sudah dua orang memberikan jawaban. Siapa lagi? Ayo jawab. Kalau memang masih ingat, tiga orang semuanya masih menurun ya. Gas akan menurun. Sudah lima orang. Masih ada lagi? Enam orang. Ya. Ya, ini mungkin karena jaringan kalian ya susah, jadi susah masuknya. Terus. Oke, baik, sekarang sudah selesai. Kita lihat jawaban mana yang benar ya. Tuh, 8 orang ya. Ya, benar ya. Pada hukum Boyle, pada suhu yang konstan atau yang tetap, ya, jika tekanan gas meningkat, volume gas akan menurun. Jadi ibaratnya begini, kalau ada balon, tahu balon ya, kita tiup, maka volumenya akan membesar. Nah, ketika kita tekan sehingga volumenya akan mengecil, maka tekanannya akan membesar. Ya, volumenya begitu kecil, tapi tekanannya akan membesar. Lama-lama akan pecah. Itu dia. Oke, kasih. Ini kalian ada belajar nanti ya di rumah. Kemudian Bapak mau apa seksi lagi dulu ini? Bapak persepsinya, apa motivasi? Mengapa kaleng cat semprot? Ya, mengapa kaleng cat semprot dilarang ditempatkan dekat api? Ayo, silakan tentukan jawaban kamu. Ya,
silakan dipilih. Ayo, silahkan berikan jawaban kamu. Mengapa kaleng cat semprot dilarang ditempatkan dekat api? Belum ada jawaban. Ya, satu. Sudah ada ini. Terkena panas tinggi akan menimbulkan ledakan. Tujuh, sudah 7 orang, terus meningkat semuanya ini memilih jawaban yang C ya, yang ketiga. Ya, jawaban kalian kita tengok ya, mana jawaban yang benar. Ya, jawaban yang benar adalah mengapa dia dijauhkan dari jangkauan api agar tidak meledak. Kalian cek pilot ya. Kalau kamu bakar meledak. Baik, terima kasih. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, saya mau si Jumaidi membacakan yang pertama, yang nomor 1. Apa? Warnanya keras sedikit. Menganalisis hubungan tekanan dan suhu pada ruangan tertutup. Ya, terus. 2. Menerapkan konsep hukum dasar gas studier dalam permasalahan sehari-hari. Ya. 3. Rancang alat mesin kalau sederhana dan mempresentasikannya. Baik. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menganalisis hubungan tekanan pada suhu pada ruang tertutup. Ya, jadi kita analisis nanti. Yang kedua adalah bagaimana menerapkan konsep hukum dasar gas ideal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah merancang alat. Ya, jadi nanti pada pertemuan nanti atau pertemuan berikutnya kalian akan merancang alat. Itu adalah mesin kalau sederhana, ya, dan mempresentasikannya nanti di depan kelas. Oke, itu tujuannya. Kemudian penilaian juga sama seperti pertemuan yang lalu. Ada 3 penilaian nanti di bapak nilai. Yang pertama adalah sikap kalian, ya, apakah kalian disiplin, gotong royong, percaya diri, dan bapak nilai. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Jadi dari pretest tadi, pengetahuan awal, ya, diukur pada habis pembelajaran nanti juga akan diukur kembali dengan mengerjakan soal-soal yang tadi lagi. Kemudian yang ketiga adalah penilaian proyek atau nanti ada produk yang kalian hasilkan. Nah, itulah dia. Yang pertama adalah pertanyaan. Nah, ini pertanyaan. Ya, kita lihat dulu. Coba saksikan videonya.
pertanyaannya adalah apa yang kita lihat tadi di dalam gambar? Ada balon udara. Terus bagaimana balon udara tersebut? Terbang ya, terangkat ke atas. Ya. Jadi apa yang membuat hal tersebut bisa terbang ke atas? Karena adanya massa jenis gas helium lebih ringan daripada udara di bumi. Iya, apa yang menyebabkan balon tersebut bisa terangkat karena adanya gas helium yang lebih ringan daripada massa jenis udara di bumi. iya adanya gas helium yang lebih ringan, artinya kalau udara itu ringan diberikan namanya kalor api ya, jadi api, makanya sehingga dia ada tekanan terdorong ke atas. Itu ya. Nah, kemudian sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok ya. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Ayo cepat-cepat. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Silakan. Silakan kelompok 1 di sini, keluar kelompok 3, cepat. Ada sampai 6 itu. Jangan lama-lama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Cepat. Yang ada dulu, yang ada. Kelompok 1, nih, tangan. 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan teman-teman kena dapatkan aja. Boleh kita coba sekali lagi. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Masih baik, semuanya sudah duduk dalam kelompok. Masing-masing perwakilan kelompok mengambil LKPD. Ya, mari. Ya, itu
Jadi ada masalah kita. Yang pertama adalah kita belajar tentang hukum apa ini? Hukum rusak. Kalau kemarin kita belajar tentang hukum boiler, kalau yang kedua ini adalah belajar tentang hukum rusak. Apa katanya ini? Silakan dibaca buku. Bisa ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia atau Prancis, yaitu Joseph Boris, meraih rusak pada tahun 1902. Adapun kenyataan Boris rusak adalah jika volume suatu gas menjaga konstan, maka tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Oke, terima kasih buat Ibu yang sudah membacakannya. Jadi kata Sigelusa adalah dia merupakan ilmuwan kimia yang berasal dari Prancis. Apa katanya? Jika volume suatu gas dijaga konstan atau dijaga tetap, tidak berubah-ubah, maka tekanan gas pada ruang tersebut akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi masalah kita adalah bagaimana hubungan antara tekanan dengan suhu di dalam ruangan tertutup pada volume tetap. Nah, jadi kita untuk menjawabnya adalah melalui praktikum virtual ya, atau simulasi bed yang pernah kita lakukan seperti biasanya pada pertemuan yang lalu. Jadi diharapkan peserta didik dapat menyelidiki hubungan tekanan dan suhu gas dalam ruangan tertutup pada volume tetap. Apakah ada hubungannya? Nanti kita akan menyelidiki ya. Nah, yang pertama, Bapak akan mendemonstrasikan dulu bagaimana cara melakukan praktikumnya nanti. Jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik. Nah, gas properties terpilih dan ideal. Nah, perhatikan, ini adalah tampilannya. Jadi ini ada bejana atau ruangan tertutup dengan kotak ini. Ya, tertutup, tidak bisa masuk angin keluar dan tidak bisa yang dalam menjadi keluar, tetap terkumpul dia. Nah, di sini ada alat ukur panas ya, atau termometer. Kemudian di sini pressure. Apa yang pressure? Tekanan. Oke. Kemudian tadi katanya volumenya tetap, kita pilih volumenya tetap. Nah, kemudian di sini ada api, ya, ada api dinaikkan untuk memanaskan, diturunkan ke cool dia kalau untuk mendinginkan. Jadi untuk menaikkan suhunya nanti, saya dorong ke atas sedikit dia kayak begini ya. Kalau menurunkan suhunya, ini adalah pompa oksigennya atau partikelnya kita masukkan nanti ke dalam kotak ini. Jadi coba buka, lihat di apanya, di RKPD-nya ya, itu sudah ada jelas. Itu ya, di bagian G tabel pengamatan, coba dilihat ya, apa katanya itu. Dalam modul pertama, perhatikan ya. Yang pertama yang kita lakukan, gasnya hanya pompanya, hanya sekali saja dan pompanya akan 2 kali. Naikkan ke atas, turunkan sekali, sudah. Nah, jadi masuklah partikel gasnya tadi. Nah, kemudian suhu berapa ini? 300. Maka di tabel kalian ada kan? Tabel pada suhu 300 K, ada Kelvin ya? Ada ya? Nah, jadi berapa tekanannya? Lihat di sini ya, tekanan di sini, pressure. Apa katanya di sini di langkah kerja di nomor 3, amati tekanan yang terukur pada parameter. Besar tekanan akan berubah-ubah. Ada kan berubah ya? Nah, tetap dia. Jadi pilih tekanan terbesar yang terbaca, tekanan atau nilai yang paling besar. Nah,
berapa yang tekanan itu nanti? Kalau di sini 6,3 ya. Nah, maka nanti kalian tulis 6,3 nanti ditulis di apanya di TKPD-nya ya di sini. Paham ya? Kemudian disuruhnya suhunya berapa? 4 kita naikkan ya. Naikkan sampai 400. Nah, bukan 3. Nah, berapa itu? 400 ya? Nah, sudah 400. Nah, 400. Berapa tekanannya? Catat tekanan yang paling tertinggi. 8,0 ya. Catat nanti lagi di. Ya, tidak ada masalah. Nanti masing-masing nggak boleh. Ya, masukkan di sini. Oke, paham ya? Nah, kemudian apa katanya lagi? Setelah data yang sudah selesai semuanya, ya, nilai P dibagi dengan nilai T nanti. Mana P bagi T ya? Di sini nanti hasilnya. Ya, yang dipakai. Ya. Nilai P dibagi dengan T ya, dibagi dengan T. Oke, sudah paham kira-kira? Nah, sekarang silakan melakukan praktikum yang berdasarkan ikuti langkah-langkah yang ada di atas video. Yuk. Kayak gini bapaknya ya. Boleh semua boleh mengukurnya, melakukan praktikumnya. Nah, saya kirim ini ya. Ini nanti hasilnya diputarkan di besar ya.
Dan jika ada hal yang tidak paham atau kurang paham, silakan tanyakan. Jangan malu-malu. Jangan ada sekolah sendiri. Sudah siap? Belum? Ini nanti hasil tangan ini kan nanti kan harus dibagi dengan kelompok 5 sudah selesai. Kalau sudah dapat datanya, dianalisis, didiskusikan dia. Kemudian jawab soal-soal yang ada. Kemudian ada kendala. Oke, baik. Ini dari mana ke mana? Ya, berarti dari kanan lagi dengan ya, itu ya. Sudah baca. Baik. Nah, isi apa isinya? Ya. Ini apa yang ditanya silakan dijawab. Nanti para ahli dia akan membuatkan grafik.
baru E. Ini E-nya berapa? 6, ya, ini adalah kenapa lagi aktif? Saya kasih mereka tidak. Ya. Dan juga cepat-cepat waktu ngapain lagi nih? Kalau sudah selesai nanti di pengambilan data, diolah, kemudian kalian diskusikan antara kelompok kalian, ya, diskusikan antara kelompok. Lalu nanti kita akan presentasi.
presentasi di depan kelas ya. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil praktikumnya. Jadi mohon disiapkan, ya, jangan main-main lagi. Benar. Ada presentasi. Kita kawan presentasi. Kita lihat lagi.
Sudah baik, menunggu teman-teman yang lain selesai. Ya tadi kelompok 4 ya, kelompok 4 sudah selesai, kelompok 2 juga sudah selesai. Oke, jadi silakan maju dulu kelompok 4. Ayo depan dulu kalian semuanya, tampil. Satu moderator. Nah, mana lagi? Oke, kita lihat kan. Oh, oke. Ini dapat sini. Nanti kalian memasukkan data-data ini. Wadah kelas sedikit, jangan malu-malu. Ya, perkenalkan. Orangnya sendiri, benar. Dia ngomong namamu, jadi jawab nanti kemenangan orang-orang. Dengarkan semuanya, dengarkan semuanya. Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nurmata, saya Besari, saya Daftania, saya Rahmat, Saya Edi dan Syukur. inilah hasil diskusi kami. Untuk apa? Katakan dulu apa namanya?
dilakukan. Ketika suhu dinaikkan, gerakan antara partikel dalam bejana seiring bertambahnya suhu, dan ketika suhu diturunkan, maka gerakan antara partikel dalam bejana akan semakin melambat. Yang pertanyaan kedua, apakah yang terjadi pada partikel gas ketika gas dipanaskan sampai suhu maksimal? Ketika gas dipanaskan pada suhu maksimal, maka partikel saling bertumbukan dan bergerak lebih cepat, mendesak dinding-dinding dan bejana, dan akhirnya bejana akan pecah atau meledak. Dari data hasil percobaan, yang diperoleh jelas hubungan antara tekanan dan suhu beserta gambar dalam bentuk grafik. Di sini ada grafik garis hubungan antara suhu yang berbanding lurus. Jika volume tetap, maka nilai tekanan gas akan berbanding lurus dengan nilai suhunya. Arti dari berbanding lurus ini ialah semakin besar suhu yang diberikan, maka semakin besar juga nilai tekanan yang akan dihasilkan. Kesimpulannya ialah ketika suhu dinaikkan, gerakan antar partikel dalam bejana akan semakin cepat seiring bertambahnya suhu, dan ketika suhu diturunkan, maka gerakan antar partikel dalam bejana akan semakin melambat. Inilah yang kamu ini dan katakan itu menjawab ayat pertanyaan. Sekian presentasi kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, jadi mereka sudah memperhatikan hasilnya. Jadi diharapkan kelompok lain juga ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, tanya. Siapa yang mau tanya? Sudah paham semua itu ya? Ada pertanyaan? Tidak ada yang selesai ini. Sekali lagi, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ada? Ya, silakan. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya apa yang terjadi pada partikel gas ketika memiliki bejana. Nah, dapat poinnya, pertanyaannya. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada partikel gas ketika memiliki bejana? Ya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang akan terjadi jika sebuah partikel memiliki bejana di dalam, maka bejana itu akan pecah dan meledak. Karena ibarat pengaruh suhu gitu ya. Karena tidak ada pengaruh suhu. Semakin dipanas maka semakin kuat tekanan gitu ya. Gimana? Bisa dipahami? 5? Ya. Oke. Baik. Ada lagi apa tidak? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus dulu buat teman kita. Betul. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, silakan. Oke. Oke, sekarang kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Ayo maju kelompok 2. Maju. Silakan datang dulu. Silakan datang dulu. Yang khusus tekanannya aja ya.
Siapa yang jawab? Cici. Nomor 2 dari sini. Nanti langsung dibuka aja ya, Bang, ya. Udah, jadi mulai apa sih ya? Mulai dulu nih. Let's not. That's why. Mana lagi? Tunggu. Lihat ada gambar ini. Jangan nanti tunjukkan kamera.
Baik. Nah, dari yang depan. Presentasi lagi. Baik, silakan. Ulangi masalah. Pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Desi Put, saya Hadi, saya Dewi. Kamu berdiri yang teman. Dan ada kurus kita. Silakan. Yang membacakan presentasi kami. Ya, baik, silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Tentang teori identitas hukum bebas. Suaranya ya, naik lagi ya. Jika suhunya 300, maka tekanannya 6,2. Kedua, jika suhunya 400, maka tekanannya 8,2. Ketiga, jika suhunya 500, maka tekanannya 10,2. Jika suhunya 600, maka tekanannya 12,1. Kelima, jika suhunya 700, maka tekanannya 14,1. Keenam, jika suhunya 800, maka tekanannya 16. Dari hasil ini tadi, tekanan dibagi dengan suhu. Yang pertama, 6,3 dibagi 300 hasilnya 0,021. Yang kedua, 8,2 dibagi 400 hasilnya 0,0205. Ketiga, 10,2 dibagi 500 hasilnya 0,0204. Keempat, 12,1 dibagi 600 hasilnya 0,02017. Kelima, 14,1 dibagi 700 hasilnya 0,02014. Terakhir, 16 dibagi 800 hasilnya 0,2. Jika volume tetap, maka nilai tekanan gas akan bertahan lurus dengan nilai suhunya. Artinya semakin besar kalori yang diberikan, maka semakin besar juga nilai tekanan yang dihasilkan. Kesimpulannya, jika suhu dinaikkan, gerakan antar partikel dalam bencana semakin cepat seiring bertambahnya suhu, dan ketika suhu diturunkan, maka gerakan antar partikel dalam bencana semakin melambat. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, jadi ya baik, sudah ada bertanya dari kelompok 3 ya. Ya, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan apakah suhu berpengaruh terhadap Ya, dengan pertanyaannya, apakah suhu berpengaruh terhadap pergerakan partikel? Ya, Ya, karena semakin panas partikel akan pergerakannya semakin cepat. jadi
apabila semakin panas suatu ruang tertutup, maka partikel yang ada di dalamnya juga akan semakin cepat bergerak dan saling bertumbuhan gitu ya. Nah, itu kan bagaimana? Bisa diterima? Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Satu lagi aja ya. Ya. Kami dari kelompok 4 akan bertanya, bisakah Anda sebutkan dua penerapan yang boleh rusak dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan ya? Nah, ya. Contoh aja. Silakan. Bisa, satu, paling soda. Jika gas yang larut dalam cairan minuman soda tersebut akan berbanding lurus dengan tekanan gas terhadap cairan minuman soda. Dua, rice cooker. Saat kamu menyalakan rice cooker, maka suhunya akan mengalami peningkatan yang akan berbanding lurus dengan tekanan di dalamnya. Bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Jadi beri aplaus dulu ya. Sekian hasil diskusi kami, salah dan kurangnya mohon maaf. Ya, silakan. Baik, sudah tampil beberapa kelompok ya, sudah bagus tadi. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari praktikum kita tadi? Hah? Apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa ya, silakan. Apa yang dapat kita simpulkan? Jika volume tetap, maka nilai tekanan gas akan berbanding lurus dengan nilai suhunya. Semakin besar skala yang diberikan, maka semakin besar juga nilai tekanan yang akan dihasilkan. Baik sekali, beri tepuk tangan dulu. Jadi, kalau dilihat dari tabel pengamatan tadi bahwa di sini suhu, di sini ada tekanan, jadi suhunya itu kita setting meningkat ya dari 300 sampai ke 800. Nah, bagaimana tekanan yang terjadi? Maka pada 300 6,3, pada 400 8,2. Artinya apa? Semakin dinaikkan suhunya atau semakin diberikan kalor, maka tekanan dalam bejana juga akan semakin meningkat ya, akan semakin naik. Akan semakin naik dia. Jadi sampailah dia kepada suhu 800, yaitu tekanannya sebesar. Jadi ketika kita masukkan ke grafik, tadi kan bagaimana hubungan antara tekanan dan suhu? Hubungannya itu adalah berbanding lurus, garis lurus dia. Artinya apa? Jika suhunya 300 ya, maka tekanannya sebesar 6. Kemudian jika suhunya 400, suhunya sebesar 8 sekian. Jika suhunya 600 ya 12 dan seterusnya, maka dia akan semakin meningkat ya. Itu dia. Nanti hubungannya adalah semakin besar tekanan, maka suhunya juga akan semakin meningkat atau semakin besar. Itulah dia. Jadi terjawablah buat hipotesis kita tadi bahwa ada pengaruhnya tekanan dengan suhu ya. Baik, masalah sudah terselesaikan bahwa hubungannya ada, tapi dengan catatan volumenya tetap. Oke, baik. Jadi misalnya ini tadi, nah, ini ya, apa yang terjadi? Jadi apa pertanyaan tadi? Jika suhunya maksimal ya, saya naikkan ini ya, apa yang terjadi? Saya naikkan terus, maka suhunya akan meningkat. Perhatikan suhu apa ya? Termometernya.
Apa yang terjadi jika terus dipanaskan sampai maksimal, tidak berhenti? Ya, pergerakan partikel bagaimana ini? Semakin cepat saling bertumbukan, ya, saling apa yang terjadi? Meledak. Ya, jadi kayak gas, ya, gas juga kalau dipanasi bisa meledak. Itu dia. Jadi balik kita lagi kepada tujuan kita tadi adalah menganalisis sudah selesai, menerapkan juga sudah selesai tadi, ada penerapannya. Sekarang adalah merancang alat sederhana, ya. Ini nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi silakan dilihat di LKPD, maka di situ ada apa namanya itu? Rencana kerja, ya. Yang pertama yang adalah mendesain produk, ya, mendesain produk. Kemudian Bapak akan tampilkan videonya. Produk yang bagaimana yang mau dibuat nanti. Coba perhatikan ke depan. Jadi nanti pada akhirnya kalian akan membuat alat sederhana. Kemudian nanti kalian sajikan, kalian presentasikan nanti di depan kelas. Ya. Dikeluarkan airnya, bolongi di depan kecil, baru diisi kembali air ke dalamnya. Nanti videonya akan saya hadirkan nanti di link apa di dan dibuat baling-baling. Ada penyanggarnya. Baling-balingnya itu putar nanti. Kemudian dikasih api, ya, atau pemanas, ya. Jadi dipanaskan sehingga baling-balingnya bisa
atau alat sederhana yang namanya adalah mesin kalor sederhana. Jadi prinsipnya ini sesuai dengan konsep hukum gaya rusak, ya, artinya di dalam kotak ini adalah volumenya tetap, ya, tidak berubah-ubah begini saja. Kemudian ada dimasukkan air sebagai partikel. Kemudian beri kalor kayak tadi kita kasih panas itu, sehingga terjadilah hubungan antara partikelnya, sehingga ada tekanan, ya, dengan adanya panas api, ada tekanan sehingga udaranya akan keluar dari lubang tadi. Nah, sehingga balik-balik yang ada di depannya akan jadi tugas kalian adalah mendesain perencanaan proyeknya, apa nanti yang kalian buat, kemudian kalian menyusun jadwalnya, ya. Kalau itu ada uraian kegiatan, ada waktu dan tempat pelaksanaan, ada cara kerja alat tersebut, ya, dan apa-apa saja alat dan bahannya, ya. Ini nanti akan kita tampilkan di pertemuan yang akan datang. Jadi alatnya nanti kalian bawa, kalian rakit di sini, kalian kunci di sini, kemudian kalian presentasikan. Paham, ya? Langkah-langkahnya itu sudah ada semuanya di LKPU-nya. Boleh dilihat di situ untuk proyeknya. Ya, sudah lihat itu. Oke, baik. Sudah waktunya kita sudah mau habis. Jadi saya ulangi lagi apa saja yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan tadi lagi? Ayo, si Mei, silakan Mei. Apa simpulan yang dapat kita tarik, Mei? Ketika suhu dinaikkan, gerakan antar partikel akan semakin cepat seiring bertambahnya suhu, dan ketika diturunkan akan melambat. Jika volume tetap, maka nilai tekanan gas akan berbanding lurus dengan nilai suhunya. Artinya, semakin besar suhu yang diberikan, maka semakin besar pula nilai tekanan yang akan dihasilkan. Oke, baik. Terima kasih, ya. Jadi, apa kira-kira kekurangan pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa yang mau mengomentari? Ya, refleksi itu artinya kekurangan. Apa kendala kita belajar pada pagi hari ini? Dari kelompok 2 silakan mewakili. Nah, apa kendala kita? Apa kekurangan kita? Ayo silakan. Kelompok 3. Nanti nggak ada kekurangan, ya? Oke, baik. Saya ingatkan sekali lagi bahwa tugas kalian untuk pertemuan yang akan datang adalah mendesain apa yang akan desain? Mesin kalor. Ya, proyek mesin kalor sederhana. Nah, kemudian setelah kalian desain, buat apanya? Jadwalnya, kapan kalian buat? Yang hari ini kami buat ini, hari ini kami buat ini. Silakan nanti tulis di LKPD-nya, ya. Oke, baik. Dulu kita akhiri. Marilah kita juga menutup dengan doa, ya. Untuk hari ini saya harapkan kepada Si Mulia untuk memimpin doa kita. Pembelajaran bagaimana kita berdoa untuk orang masing-masing.